7 cara santai setrika baju, rutinitas praktis beberes rumah sebelum lanjut. Tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Siapa sih di sini yang nggak pengen nangis darah? Tiap kali lihat tumpukan baju di pojok kamar, yang tingginya sudah mau menyentuh plafon, dan mulai membentuk ekosistem baru. Apalagi belakangan ini, cuaca lagi nggak menentu. Jemuran bukannya kering, malah jadi bau apek. Sementara tugas negara sebagai menteri urusan logistik keluarga, nggak ada habisnya sampai rasanya pengen resign jadi manusia saja. Padahal kalau dipikir-pikir, menyetrika itu adalah kasta tertinggi dalam dunia. Ibu rumah tangga karena butuh kesabaran setingkat dewa dan ketahanan fisik terhadap uap panas yang lebih ekstrem dari sauna di mall. Sebuah artikel di jurnal psikologi domestik bahkan pernah menyindir kalau stresnya ibu rumah tangga itu berbanding lurus dengan tinggi gunungan cucian. Makanya hari ini kita harus cari cara biar ritual menyetrika ini nggak bikin kita cepat tua sebelum waktunya. Dengar deh rahasia ini, Bun. Rahasia nomor 1 adalah stop jadi perfeksionis, karena musuh terbesar kita itu bukan kerutan baju, tapi ekspektasi diri sendiri yang terlalu tinggi. Ingat ya, kita ini sedang mengurus rumah tangga, bukan sedang menyiapkan seragam buat pelantikan presiden. Jadi, kalau ada sedikit lipatan di kaos dalam, ya sudahlah, biarkan saja. Contoh realnya, kaos oblong buat tidur itu nggak perlu ditekan sekuat tenaga sampai licin mengkilap, karena begitu dipakai guling-guling juga bakal kusut lagi dalam 5 menit. Jadi cukup usap-usap manja saja, yang penting sudah rapi dan wangi. Lanjut ke rahasia nomor 2, yaitu manfaatkan teknologi semprotan keajaiban. Cairan pelicin pakaian yang wanginya bisa bikin kita merasa lagi di spa mewah, padahal aslinya lagi di gudang belakang. Jangan pelit menyemprotkan cairan itu karena kelembapan adalah kunci utama biar serat kain jadi penurut dan gak melawan saat digosok. Bayangkan saja kalau kita menyetrika kain denim kering tanpa bantuan cairan. Itu rasanya seperti mencoba menjinakkan naga pakai lidi. Capek hati dan capek tenaga juga kan, Bun? Rahasia nomor 3 adalah teknik sortir. Berdasarkan suhu yang sering banget kita abaikan, padahal ini krusial banget buat menjaga kewarasan. Mulailah dari bahan yang paling tipis dan butuh suhu rendah seperti jilbab atau pakaian. Berbahan sutra sintetis selagi setrikaan belum terlalu membara. Kalau Bunda langsung menghajar jeans di awal, terus tiba-tiba harus menyetrika kerudung pashmina kesayangan, yang ada malah drama kain bolong, karena setrikanya masih terlalu panas, dan akhirnya kita malah curhat di grup WhatsApp sambil mewek. Nah, rahasia nomor 4 ini adalah favorit saya, yaitu menyetrika sambil drakoran, atau mendengarkan gosip terbaru biar tangan bergerak tanpa terasa. Kalau kita menyetrika sambil menatap tembok kosong, yang ada malah pikiran kita melayang ke cicilan. Atau mikirin kenapa harga cabai naik lagi, jadi mendingan fokus ke layar saja. Setrika satu kemeja suami sama dengan satu adegan romantis, nggak terasa tahu-tahu satu keranjang habis, karena perhatian kita terbagi ke opa-opa ganteng, yang lebih menyegarkan mata daripada uap panas. Rahasia nomor 5 yang jarang diketahui adalah teknik lipat langsung yang dilakukan segera setelah setrika diangkat dari kain. Banyak dari kita yang setelah menyetrika malah menumpuk bajunya begitu saja di kasur. Ujung-ujungnya malah kusut lagi karena tertindih beban hidup yang berat. Contoh logisnya adalah kemeja kerja. Begitu selesai digosok, langsung saja digantung pakai hanger. Biar kerja keras kita nggak sia-sia dan kemejanya tetap tegak paripurna seperti harga diri seorang istri yang habis dapat uang belanja tambahan. Masuk ke rahasia nomor 6, yaitu perhatikan posisi tubuh, karena menyetrika sambil membungkuk itu adalah cara tercepat menuju klinik pijat terdekat.
Gunakan meja setrika yang tingginya pas dengan pinggang, atau kalau memang lebih suka lesehan, pastikan ada sandaran punggung yang empuk biar nggak encok. Jangan sampai gara-gara mau kelihatan rajin beres-beres rumah, besoknya kita malah jalan miring-miring kayak kepiting. Karena saraf kejepit akibat posisi menyetrika yang mirip orang lagi bungkuk kelamaan. Rahasia nomor 7 yang paling pamungkas adalah jangan pernah menyetrika sendirian. Kalau bisa melibatkan bantuan tangan-tangan mungil di rumah. Ajari anak-anak atau minta tolong suami buat bagian melipat baju yang kecil-kecil seperti kaos kaki atau sapu tangan. Biar mereka juga tahu kalau baju rapi itu nggak jatuh dari langit secara ajaib. Ini bukan soal malas ya, Bun, tapi soal manajemen sumber daya manusia di dalam rumah. Biar beban kerja kita terbagi dan kita nggak merasa jadi satu-satunya pejuang di medan tempur cucian. Akhirnya kita sampai di penghujung ritual yang melelahkan, namun penuh makna ini, di mana tumpukan baju tadi kini sudah tertata rapi di dalam lemari masing-masing. Memang sih, kadang kita merasa seperti robot yang tugasnya cuma berulang-ulang dari cuci, jemur, setrika, lalu dipakai lagi, dan begitu seterusnya sampai Lebaran tahun depan. Tapi coba deh renungkan sedikit. Di balik setiap helai pakaian yang kita haluskan itu, ada rasa cinta dan bentuk pelayanan yang luar biasa buat orang-orang tersayang yang kita urusi setiap harinya. Sedikit autokritik buat kita semua. Kadang kita terlalu sibuk mengejar kesempurnaan dalam mengurus rumah sampai lupa mengurus kebahagiaan hati kita sendiri. Padahal rumah yang berantakan sedikit itu bukan kiamat, tapi ibu yang stres dan marah-marah terus, itu bisa jadi bencana nasional bagi seluruh anggota keluarga. Jadi mulai sekarang, bawa santai saja ya Bun. Kalau memang hari ini capek banget, ya istirahat dulu. Setrikaannya nggak akan lari kemana-mana kok. Paling cuma tambah beranak pinak saja. Mari kita bangun semangat baru, bahwa bebenah rumah itu bukan beban. Tapi salah satu cara kita merayakan kehidupan dan memberikan kenyamanan buat orang rumah. Optimis saja, kalau setiap peluh yang menetes saat kita menghadapi uap panas itu akan jadi berkah dan bikin suasana rumah jadi lebih adem karena bundanya tetap tersenyum lebar. Jangan lupa beri apresiasi buat diri sendiri, mungkin dengan segelas es kopi atau sekadar rebahan 5 menit setelah semua pekerjaan beres sebagai reward atas kerja keras kita. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan curhatan sekaligus tips praktis dari sesama pejuang setrikaan hari ini. Semoga setelah ini semangat, Bunda kembali berkobar secerah warna baju yang baru habis dicuci pakai pemutih. Sampai ketemu di sesi curhat berikutnya dengan topik-topik domestik yang tidak kalah seru dan bikin kita merasa tidak sendirian di dunia ini. Tetap waras, tetap cantik, dan jangan lupa bahagia meskipun setrikaan di rumah masih setia menunggu untuk disentuh kembali. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!